warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 hendak menjelaskan materi ekonomi bab 2 yang berjudul OJK Bank dan Industri Keuangan Non-Bank dengan subbab pasar modal. Perkenalkan anggota kami. Perkenalkan, nama saya Dija Putra Triansyah, absen 2. Perkenalkan, nama saya Renata Soekardi, absen 24. Saya Sofia Rahmadani, absen 30. Saya Nur Amalina Kairunisa, absen 23. Dan saya sendiri Syairina Hofian, absen 32. Dari sekian jenis banyaknya pasar, ada pasar abstrak. Pasar abstrak merupakan pasar yang dimana transaksi jual belinya itu dilakukan secara tidak langsung atau tidak melalui kontak fisik. Nah, dari sekian banyak contohnya itu ada pasar modal. Kira-kira apa ya pengertian pasar modal, kelebihan serta kelemahannya, serta produk dari pasar modal? Ayo ikuti kami. Pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan pasar yang dikelola secara terorganisir dengan aktivitas perdagangan surat berharga seperti saham, obligasi, option, warrant, right, jasa perantara, komisioner, dan underwriter. Dan juga pasar modal memiliki istilahnya sendiri, yakni pasar disebut sebagai bursa dan modal disebut sebagai efek. Bursa adalah pihak-pihak yang menyediakan dan menyelenggarakan sarana dan prasarana untuk pihak pembeli dan pihak penjual agar dipertemukan dengan tujuan memperdagangkan efek kedua belah pihak tersebut. Sedangkan efek adalah surat berharga seperti saham, obligasi, surat penangguhan utang, dan lain sebagainya. Kelebihan pasar modal yaitu 1. Menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang untuk dunia usaha. 2. Sarana untuk mengalokasikan sumber dana secara optimal bagi investor. 3. Memungkinkan adanya upaya diversifikasi. Kelemahan pasar modal adalah 1. Mekanisme pasar modal yang cukup rumit menyulitkan pihak-pihak tertentu yang akan terlibat di dalamnya. 2. Saham pasar modal bersifat spekulatif sehingga dapat merugikan pihak tertentu. 3. Jika kurs tidak stabil, maka harga saham ikut terpengaruh. Kemudian, manfaat pasar modal bagi investor. Yang pertama, memperoleh dividen bagi pemegang saham. Yang kedua, memperoleh bunga bagi pemegang obligasi. Yang ketiga, dapat dengan mudah mengganti instrumen investasi. Yang kedua, manfaat bagi emiten, yaitu yang pertama, mendapatkan dana yang lebih besar. Yang kedua, memperkecil ketergantungan terhadap bank. Yang ketiga, tidak ada kewajiban yang terkait sebagai jaminan. Manfaat pasar modal bagi pemerintah. Yang pertama, membantu pemerintah dalam mendorong perkembangan pembangunan. Yang kedua, membantu pemerintah dalam mendorong kegiatan investasi. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam menciptakan kesempatan kerja. Produk-produk pasar modal. Produk yang diperdagangkan di pasar modal disebut efek atau surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Adapun yang dimaksud dengan derivatif dari efek adalah turunan dari efek yang bersifat utang, misalnya option, warrant, and right. Saham atau stok. Saham merupakan salah satu produk pasar modal. Saham dibagi menjadi dua macam, yaitu saham biasa, common stock, dan saham istimewa, preferred stock. Secara umum, investor yang memiliki saham berpotensi mendapatkan dua keuntungan, yaitu dividend dan capital gain. Yang kedua, obligasi atau bonds. Obligasi merupakan surat bukti utang suatu perusahaan yang akan dibayar pada waktu jatuh tempo sebesar nilai nominalnya. Penghasilan yang didapatkan dari obligasi ini berupa bunga yang akan dibayarkan oleh perusahaan penerbit obligasi tersebut pada saat jatuh tempo. Yang ketiga, surat berharga lainnya. Selain saham dan obligasi, terdapat beberapa efek yang dapat juga dijadikan media utang.
seperti option, warrant, dan right. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga penjelasan kami dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.